got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas sekaligus menjelaskan yang terkait materi kami tentang perkembangan moral peserta didik menurut teori Lawrence Kohlberg. Teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3 tingkatan dan 6 tahapan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan prakonvensional, di mana usianya dimulai dari 6 tahun sampai dengan 10 tahun. Tingkatan ini berorientasi pada 2 tahapan. Yang pertama itu orientasi kepatuhan dan hukuman, kemudian yang kedua yaitu orientasi kepentingan pribadi. Kemudian yang tahapan kedua yaitu tahapan konvensional, di mana usianya dari sekitar 10 sampai 13 tahun. Di mana tingkatan ini memiliki 2 tahapan juga. Yang pertama itu tahapan orientasi keselarasan interpersonal dan konformitas. Kemudian yang kedua yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan status sosial. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu ada pasca konvensional, di mana usianya dari 13 sampai ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini setelah saya melakukan wawancara terhadap anak usia 10 tahun mengenai perkembangan moral. Tahap pertama yaitu orientasi ketaatan. Anak ini terbilang cukup taat dan patuh kepada orang tua karena kalau dia melawan akan dimarahin karena tidak sopan membantah perintah orang tua atau membantah perkataan orang yang lebih tua. Contohnya seperti ketika anak ini pergi bermain, tetapi waktu bermainnya itu terlalu lama. Nah, orang tua dari anak ini menegur anaknya untuk pulang bermain karena terlalu lama. Nah, anak ini langsung patuh pulang ke rumah, padahal lagi asik-asiknya bermain. Dia tidak membantah karena pasti akan dimarahin kalau membantah. Pada tahap orientasi ketaatan, contohnya seperti ketika anak ini diberi tugas oleh gurunya di sekolah, pastinya dia akan mengerjakan tugasnya karena kalau tidak mengerjakan akan takut dihukum di sekolah dengan menyapu halaman sekolah atau pada tingkat konvensional. Pada tahap ketiga ini penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi anak manis. Pada tahap ini perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Untuk membuktikan tahap ini, kami telah melakukan observasi terhadap peserta didik berusia 13 tahun dengan memberikan pertanyaan, kalau ada teman yang bersedih, bagaimana perilaku dan reaksimu? Dan jawaban dia adalah mengajaknya pergi bermain bersama supaya tidak sedih lagi. Pada tahap keempat, orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini, perilaku yang baik adalah kewajibannya dan mempertahankan ketertiban sosial yang berlaku untuk ketertiban itu sendiri. Untuk membuktikan tahapan ini, kami telah melakukan observasi pada anak 13 tahun. Peserta didik tersebut tidak mau melakukan kewajibannya untuk bangun pagi untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, pada tahap ini peserta didik itu mempunyai perilaku yang negatif. Seperti paginya itu dia tidak mau bangun pagi untuk membereskan tempat tidurnya. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungannya. Karena teman-temannya juga begitu, makanya dia ikut juga begitu. Faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak melakukan kewajibannya di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dirinya sendiri karena dirinya sendiri itu tidak mau, di dalam diri sendiri itu tidak ada inisiatif. Mungkin rasa ingin memuaskan hawa nafsunya terhadap dirinya, makanya dia tidak mau melakukan kewajiban tersebut. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Ini berasal dari keluarga dan lingkungannya. Keluarganya ini tidak berdasarkan observasi, keluarganya ini tidak melarang, keluarga ini membiarkan anaknya tersebut tidak melakukan kewajibannya.
Tingkat 3 pasca konvensional yang berusia 13 tahun ke atas. Pada tingkatan ini, hidup moral dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar-dasar prinsip yang dianut dalam batin. Sebagai pembuktian atas teori pada tingkatan ini, kami telah mengobservasi peserta didik yang berusia 18 tahun yang berorientasi kontrak sosial legalitas dengan pertanyaan apakah peserta didik tersebut mau mengikuti kegiatan siskamling, dan jawabannya tidak mau dikarenakan siskamling diikuti oleh bapak-bapak. Faktor yang pertama yaitu faktor pribadi yang dikarenakan dia perempuan, dan faktor yang kedua adalah faktor lingkungan yang dimana lingkungannya tidak menerapkan perempuan untuk ikut siskamling. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan ke-6 yaitu orientasi prinsip etika yang universal. Pada tahapan ini, orang berpegang pada hati nurani pribadi dalam menentukan perilakunya. Untuk membuktikan tahapan ke-6 ini, kami telah melakukan observasi pada mahasiswa yang berusia 19 tahun dengan memberikan pertanyaan yaitu apakah mahasiswa tersebut mengerjakan tugas dari dosen dengan baik. Lalu mahasiswa tersebut menjawab ya harus, karena itu merupakan tuntunan yang harus diselesaikan karena menjadi esensi kita sebagai mahasiswa yang harus diselesaikan. Audio Jungle.